Oke. Selamat sore Pak. Sore. Di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Silvi. Saya ingin menginterview Bapak. Tapi sebelumnya saya boleh tahu nama Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Jebra Sinarmata. Sekarang saya bekerja di PT Ores Indonesia Finance. Ada lagi Mbak? Oke, baik. Di sini sebelumnya saya ada pertanyaan di sini untuk sebuah tugas dari perkuliahan Universitas Pancabudi. Di sini saya tahu tentang, di sini kan ada judul saya tentang kepemimpinan dalam organisasi sosial, di mana Bapak pernah mengikuti organisasi sosial apapun itu. Di sini saya boleh nggak menginterview Bapak? Boleh dari pertanyaan langsung saja. Oh, boleh, silakan. Boleh nggak Bapak ceritakan tentang organisasi apa saja yang pernah Bapak ikuti sebelumnya? Sebelumnya saya sudah mengikuti ada beberapa organisasi. Yang pertama, himpunan mahasiswa program studi, itu himpunan program studi administrasi bisnis di Politeknik Medan. Dan yang kedua, himpunan mahasiswa Batak Toba, sama itu juga di Politeknik Medan. Yang ketiga ada angkatan muda Semangat Raja, dan ada beberapa yang lain sih. Boleh tahu nggak tentang kepemimpinan apa saja yang Bapak bisa ambil di dalam organisasi itu? Bisa lebih spesifik itu maksudnya? Kepemimpinan seperti ini di dalam perusahaan kan kepemimpinan pasti banyak tuh kepemimpinan tentang karismatik, kepemimpinan otoriter. Saya lebih jelas lebih tahu kepemimpinan di dalam organisasi itu seperti apa. Nah, berhubung kita bergeraknya di organisasi yang memang dia bersifat sosial, nah jadi kita itu pastinya memakai gaya kepemimpinan demokrasi, di mana setiap anggota selalu kita libatkan dalam mengambil keputusan, memberikan pendapat, dan bagaimana semua anggota organisasi merasa bahwasanya organisasi ini adalah milik bersama, sehingga mereka pastinya akan kita libatkan dalam setiap mengambil keputusan. Oke, baik. Di sini saya mau bertanya, apakah menurut Bapak seorang pemimpin itu bisa atau lebih dilatih? Nah, menurut saya pemimpin itu ada yang bisa dilahirkan dan ada juga yang bisa dilatih. Nah, kalau yang dilahirkan biasanya itu setiap orang itu tanpa dilatih memiliki bakat-bakat kepemimpinan di dalam dirinya. Nah, ada juga orang yang memang betul-betul dilatih menjadi seorang pemimpin. Contohnya itu kita tahu ada sekolah IPDN. Nah, di sana itu setiap orang dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, tapi kalau menurut saya kebanyakan seorang pemimpin itu diciptakan dari sebuah pelatihan sih. Terus di sini saya bertanya tentang mekanisme kebijakan. Gimana dalam organisasi itu kan Bapak punya kebijakan organisasi yang Bapak jalani. Boleh diceritakan seperti apa mekanisme kebijakan? Nah, mekanisme kebijakan tentunya dalam suatu kebijakan pastinya saya akan melihat dulu bagaimana kebijakan yang saya ambil terhadap respon ataupun respon setiap anggota saya terhadap kebijakan yang saya ambil. Apakah kebijakan saya itu memang didukung penuh oleh anggota saya, ataukah anggota saya banyak yang merasa keberatan atas kebijakan yang saya ambil. Nah, ketika anggota saya merasa bahwasanya kebijakan saya itu adalah kebijakan yang memang betul-betul untuk kepentingan bersama, maka saya akan teruskan kebijakan itu dan mendelegasikan kepada mereka setiap kebijakan yang akan saya ambil. Terus di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara Bapak untuk menangani masalah internal di antara sesama anggotanya itu? Apakah ada terjadi kesalahpahaman? Nah, kalau untuk masalah internal di dalam setiap organisasi atau perusahaan, tentunya pasti banyak kesalahpahaman ataupun masalah internal yang terjadi dalam setiap organisasi ataupun perusahaan. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita harus cepat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam organisasi tersebut. Karena apa? Ketika suatu permasalahan dibiarkan di dalam suatu organisasi, itu akan menjadi penghambat untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, jadi saya rasa wajar di setiap organisasi itu ada masalah ataupun selisih paham, tapi sebagai seorang pemimpin kita harus punya kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga masalah tersebut tidak berlarut-larut dan membuat perpecahan dalam suatu organisasi. Di sini juga ada pertanyaan tentang delegasi tugas. Boleh tahu nggak Pak di dalam tugasnya itu apa aja yang pernah Bapak
lakukan gitu. Untuk pendelegasian tugas atau wewenang kan biasanya kita seorang pemimpin itu kan punya visi misi, punya target-target ataupun punya pemikiran-pemikiran yang nantinya akan kita tuangkan. Nah, dalam pemikiran ataupun rangka kerja tersebut tentunya tidak semua pekerjaan itu bisa kita kerjakan sendiri. Itulah gunanya kita memiliki anggota ataupun tim atau seperti itulah, sehingga tugas-tugas yang kita delegasikan ke setiap, semisalnya contoh dalam satu organisasi kita punya koordinator setiap bagian. Nah, bagaimana kita sebagai seorang pemimpin mempercayakan pekerjaan yang memang itu menjadi wewenang mereka secara penuh kepada divisi tersebut, sehingga kita sebagai seorang pemimpin hanya mengawasi dan meminta pertanggungjawaban ataupun memotivasi mereka dalam pelaksanaan tugas. Itulah gunanya pendelegasian wewenang kepada setiap bawahan, sehingga bawahan itu merasa bahwasanya mereka itu juga punya andil dalam mencapai tujuan sebuah organisasi. Di sini juga ada pertanyaan terakhir. Di sini boleh nggak Bapak jelaskan apa saja kendala yang pernah Bapak jalani di dalam organisasi tersebut? Kalau kendala sepertinya banyak ya, terutama kita di dalam organisasi. Misalnya di organisasi itu yang sering terjadi itu banyak teman-teman dekat. Nah, untuk di organisasi ada keuntungan dan kerugian kita memasukkan teman-teman dekat kita ke dalam suatu organisasi. Nah, pertama, seorang teman yang baik akan berpikir bahwasanya pemimpin organisasi kita adalah teman kita. Nah, seharusnya kita tidak boleh mempermalukan dia. Nah, kalau untuk teman yang kita tempatkan dalam suatu organisasi yang tidak baik, nah itu pasti merasa pemimpinnya teman kita kok, jadi kita nggak apa-apa kalau nggak disiplin, jadi kita nggak masalah kalau misalnya nggak menyelesaikan tugas-tugas kita, pasti dimaklumi karena dia teman kita. Nah, dalam organisasi, kalau pengalaman saya pribadi itu lebih banyak permasalahannya di situ. Karena apa? Karena kurangnya profesionalisme dari teman-teman kita. Oke, baik, terima kasih. Lanjut. Bisa dijadikan. Terima kasih. Gimana kayak gini ngomong terima kasih. Baik Pak, terima kasih buat interviewnya. Dan terima kasih buat waktunya Bapak bisa saya wawancarai. Ya, terima kasih kembali. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bermanfaat.